semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Mana sehat? Alhamdulillah Harus sehat sehat, dong. Kang. Kan kita harus Sehat. go healthy. Pastinya ya, tapi nggak kerasa kita di sini hadir lagi ya Kang ya, Ya. untuk memberikan informasi seputar kesehatan dan juga solusi serta tips bagaimana menjaga kesehatan khususnya nih dinding pembuluh darah dan juga kualitas darah pemirsa. Iya. Dimana lagi kalau bukan di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Ya, tapi Oke. sebelum itu kita sapa dulu ya, ada narasumber kita di sini, ada Mbak Preti dan juga Mas Boyke. Halo. Hai, sehat ya? Halo. Sehat. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisahnya Mas Gregorius ya. Mas Greg masih muda, 44 tahun. Dia ini sadar ya, ada di keluarga yang punya masalah kesehatan. Oke, kalau gitu langsung saja pemirsa kita sapa dulu nih narasumber kita yaitu Pak Gregorius yang sudah terhubung secara virtual. Halo, apa kabar Pak Greg? Baik, Mbak Manda, Kang Ronald. Ya, kita mau mengetes dulu pemahaman Mas Greg soal pernyataan ini. Benar atau salah, dinding pembuluh darah ini dapat menjadi tipis? Oh. Ya, benar. Ya, Alasannya? jadi boleh sedikit cerita ya, Kang Ronald. Silakan, Mbak Manda, silakan. ya. Jadi emang di keluarga saya ini kebetulan itu secara gennya itu pembuluh darahnya itu tipis. Keluarga ini kebetulan almarhum ayah sama kakak saya yang pertama itu meninggal karena stroke ya. Kebetulan ibu juga stroke juga nih kondisinya saat ini ya. Udah berulang juga itu karena pembuluh darahnya itu tipis gitu Ya. sih. Nah, itu yang terjadi di keluarga saya. Oke, kalau gitu kita tanya bagaimana praktisi kesehatan? Mas Boyke. Baik, Pak Greg jawabannya benar ya. Iya. Nih. Ya, jadi tepat jawabannya. Hmm. Pembuluh darah pemirsa, dinding pembuluh darah itu memang bisa menipis ya, dan dia bisa menipis pada berbagai keadaan ya. Tadi dikatakan memang ada faktor genetik di situ, tapi sebenarnya lebih banyak pada kondisi-kondisi gaya hidup kita yang tidak sehat. Ya, yang pertama Ya. misalnya pada varises ya, itu juga bisa karena misalnya terlalu banyak berdiri dan sebagainya, lama-lama dia melebar dan menipis. Ya, atau yang bawaan misalnya aneurisma aorta, yaitu adalah aorta yang menggelembung seperti ban mobil yang kalau sudah gundul itu keluar tuh gelembungnya. Nah, itu juga menipis ya. Oke. Kemudian pada gaya hidup yang salah lain misalnya pada diabetes, retinopati diabeticum ya. Artinya retina yang menjadi menyempit ya atau rusak karena penyakit diabetes ya, pembuluh-pembuluh darahnya menjadi rusak, dan pada diseksi arteri-arteri yang kayak sobek seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini semua memang sekali lagi faktor keturunan betul ada, tapi kedua lebih banyak kepada faktor bawaan seperti misalnya hipertensi, kan makin lama karena jantung menekan sedemikian rupa sehingga pembuluh darah juga makin lama ya kebetulan kaku dan kemudian juga menipis, termasuk Iya. juga pada kondisi varises. Mungkin mau ditambahkan? Kita sama-sama lihat ya, di sini saya punya ilustrasi nih. Ini adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu kayak selang pemirsa di Iya, rumah. iya. Tapi selangnya sendiri kan ada dindingnya nih. Kalau misalkan kita lihat selang mungkin cuman kelihatan cuman selang aja gitu. Padahal tuh kalau misalkan kita zoom gitu ya, kita perhatikan lagi baik-baik di dalamnya, dinding pembuluh darah kita tuh ada 3 lapisan pemirsa di rumah. Lapisan yang dalam, lapisan yang tengah, dan lapisan yang luar. Nah, kalau misalkan Anda tensinya terlalu tinggi, ini lama-lama ya otot yang menyusun dinding pembuluh darahnya menjadi lemah. Wow. Hal tersebutlah yang mengakibatkan penipisan dari dinding pembuluh darah. Kalau didiamkan berlanjut-lanjut, ditambah lagi nih gaya hidupnya memang gak sehat. Yeah. Misalkan tadi disebutkan oleh Mas Boyke, diabetes ya, gula darah itu sendiri tuh melukai dinding pembuluh darah. Udah tipis, makin tipis lagi. Tambah lagi nih ada kolesterol tinggi, atau tambah lagi nih memang gaya hidupnya gak sehat, ngerokok dan sebagaimana lah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Iritasi pembuluh darah, dinding pembuluh darah inilah yang mengakibatkan kelemahan pada dinding pembuluh darah, akhirnya bisa timbul berbagai macam komplikasi. Oke, jadi sepakat ya. Pernyataan yang menyebut bahwa dinding pembuluh darah dapat menipis, jawabannya adalah benar pemirsa ya. Jadi sebelum kita belajar langsung dari Mas Greg, bagaimana perjalanan kisah riwayat kesehatannya? Ini dia. Gregorius Trihambada, pria yang akrab disapa Greg ini,
terpacu motivasinya untuk jaga kesehatan karena melihat faktor riwayat dari keluarga. Greg sempat dikatakan oleh dokter bahwa keluarganya memiliki pembuluh darah yang lebih tipis dibanding orang lain, sehingga lebih berisiko mengalami komplikasi. Pasalnya, hal ini juga sudah dirasakan oleh kedua orang tua Greg dan seorang kakaknya yang terkena stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Untuk itulah, Greg selalu memantau kondisi kesehatannya setiap 3 bulan sekali. Kemudian, sebaik mungkin, ia juga menerapkan pola hidup yang sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Greg juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini di usianya yang masih sangat produktif, kesehatan Greg masih terjaga dengan baik. Bahkan, hasil cek kesehatannya pun belum pernah mengalami masalah. Mas Greg di sini sudah menggunakan teknologi laser ya. Ya. Apa manfaat yang paling dirasakan oleh Mas Greg ketika menggunakan teknologi laser? Istirahat itu jadi semakin lebih rileks ya, nyaman di badan tuh lebih kerasa lah. Nah yang paling kelihatan banget itu kalau misalnya kita lagi flu nih, agak sumeng ya, hidungnya agak mampet tuh, kita pakai yang teknologi laser taruh di hidung, itu jadi lebih plong setelah terapi ini pakainya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser nih, Mas Greg, tensinya berapa sekarang? Stabil nggak tuh? Tensinya tuh jadi di selain itu normal ya, di 110 sampai 75 lah. Oke, jadi normal ya. Nah, Kalau gula normal, darahnya gimana? beberapa kali tensi juga. Gula darah kalau saya nggak tahu angka ini ya, cuman kalau di itunya interpretasinya itu bilangnya sih normal ya, bisa sehat bagus. Oke, nah kan di rumah juga kan tinggal sama Mama nih ya. Mama pernah kena stroke pecah pembuluh darah. Yang Mas Greg sendiri lihat, ada perubahan nggak di Mama sendiri? Ya kalau dari ibu kebetulan kan memang sudah 2 kali ya kena stroke ya. Ibu itu memang hipertensi ya penyebabnya ya karena stroke-nya itu. Dulu tensinya itu cukup tinggi. Nah, setelah pakai dokter laser ini dia lebih stabil ya, bisa dikategoriin normal dan bisa istirahatnya itu yang dapat gitu loh Kang Ronald. Istirahatnya itu dia bisa, kalau kan dia harus siang itu harus sudah tidur, harus teratur lah istilahnya gitu ya. Teratur siang udah tidur, malam juga minimal di atas jam 9 itu dia harus sudah istirahat gitu loh. Itu sih Kang Ronald sudah pakai ini jadi lebih nyaman aja beliau. Nah, kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa Mas Greg ini sudah berpikir orang tua kena dua-duanya, kakaknya juga dengan gejala-gejala semuanya berkaitan dengan darah dan pembuluh darah. Darahnya kental akibat kolesterol, akibat gula, Tensi. ya, kemudian tensinya juga tinggi, berarti pembuluh darahnya juga kaku, bahkan ada yang pecah pembuluh darah juga kaku kemudian menipis. Pasti Mas Greg ini akan berpikir berarti sekeluarga ke bawah ini juga akan mengalami hal-hal seperti ini kalau tidak dicegah. Betul. Nah, oleh karena itu Mas Greg mengambil tindakan segera untuk menggunakan teknologi ya, sambil memperbaiki, tentunya jangan lupa pemirsa, perbaiki pola hidup ya. Kalau sedikit-sedikit melanggar ya sudahlah, kita mengerti itu manusiawi sekali, tapi kita ada teknologi yang bisa membantu menjaga ya supaya kondisi darah kita tidak kental, pembuluh darah kita tidak takut dan juga tidak semakin menipis. Jadi ayo pemirsa, jangan lupa pola hidup sehat, check up kesehatan, dan gunakan teknologi laser sebagai pencegahan. Ingat ya, stroke itu merupakan penyakit yang dapat dicegah. Tetapi perlu diingat ketika kita memiliki riwayat keluarga, misalkan mama kita, papa kita, atau orang-orang di sekitar kita, kakak, adik punya riwayat stroke, maka kita sendiri akan lebih beresiko untuk terkena stroke. Untuk itu harus segera take action, ambil tindakan seperti yang dilakukan oleh Pak Greg. Langsung putus mata rantai stroke-nya agar kehidupan kita menjadi lebih sehat lagi. Ayo untuk pemirsa di rumah yang masih muda-muda nih, kita harus contoh nih apa yang dilakukan oleh Pak Greg. Kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, mari ikuti langkahnya Mas Greg. Take action sekarang juga gunakan teknologi laser. Apalagi jika Anda punya riwayat keluarga yang terkena stroke. Ya, gara-gara hipertensi, kolesterol tinggi, ataupun diabetes, sama seperti keluarganya Mas Greg. Ya, sekali lagi, yuk
Take action sekarang juga gunakan teknologi laser. Kenapa? Kan dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi mari ya, sekarang juga saatnya kita menjadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser dari GoGo Mall. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, Go Healthy-nya belum selesai. Habis ini kita akan belajar mengenai manfaat kulit pinus untuk kesehatan pembuluh darah. Ada loh ternyata. Ya, setelah satu ini ya. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali di Go Healthy, kita akan kembali lanjutkan belajar dari kisahnya keluarga besar Mas Greg, ya, betul. yang harus kehilangan ayahnya karena pecah pembuluh darah, stroke, merenggut nyawa. Oh, ini berat sekali pasti terasa ya. Pasti. Nah, masalahnya ibunya pun sama, stroke, pecah pembuluh darah, kakaknya pun sama. Makanya Mas Greg nggak tinggal diam, langsung menggunakan teknologi laser. Tapi itu nanti. Ini ada yang penting buat Anda ketahui pemirsa. Benar sekali. Jadi sebelum kita ngobrol lagi ya, menyambung obrolan kita dengan Mas Greg, ini ada informasi untuk Anda pemirsa. Iya. Tahukah Anda manfaat kulit pohon pinus untuk kesehatan pembuluh darah? Dan manfaatnya apa? Silakan Mbak Preti. Jadi kulit pohon pinus itu mengandung polifenol. Ada procyanidin, ada katekin, lalu ada asam fenolat. Nah, ketiga polifenol ini sendiri terkenal ya akan manfaat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang pertama, dia bisa mencegah progresivitas penyumbatan pembuluh darah. Wow. Lalu yang kedua, dia mampu membuka pembuluh darah yang kecil-kecil, terutama di organ vital dan juga di organ reproduksi. Nah, manfaatnya ini sendiri sudah banyak dikenal untuk meningkatkan kesehatan para pria. Jadi bisa meningkatkan hormon kelamin, organ reproduksi terjaga dengan baik. Nah, masalahnya nggak cuma itu aja. Ternyata kesehatan pembuluh darah di organ-organ lain, terutama di organ jantung dan di organ otak itu juga dapat terjaga dengan baik. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang menderita kolesterol tinggi misalkan, atau hipertensi, atau diabetes, atau memang sadar nih pola hidupnya buruk, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan antioksidan Anda, kebutuhan polifenol melalui si kulit pohon pinus ini. Ya, tapi mohon maaf nih Mbak Preti, ini pertanyaan yang awam sekali iya, gitu benar ya. sekali. Kita mungkin bisa menemukan pohon pinus Betul. di hutan, misal di gunung gitu kan ya. Di gunung, di Puncak mana-mana ya, ya. Oke, kulit pohon pinus ada manfaat buat pembuluh darah sudah dijelaskan. Iya. Digimanain? Harus dimakan gitu? Jadi nggak langsung kita makan dari kulit kayunya. Enggak ya. Jadi tentunya dengan bantuan teknologi dia dibantu membuat di blender dalam bentuk tablet. Ya, tentu ditambahkan dengan bahan-bahan atau vitamin-vitamin yang diperlukan sebagai antioksidan yang membantu untuk mengatasi peradangan-peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Jadi udah dalam bentuk tablet, suplementasi. Iya, Oke, betul sekali. ngerti Karena ya. ketika kita berbicara masalah kulit pohon pinus, ini nggak bisa sembarangan kayak, oh saya ngambil aja yang ada di area hutan. Diolah Tidak demikian sendiri, ya pemirsa nggak di rumah. mungkin, ya. Kulit pohon pinus pun yang terbaik itu yang asalnya di sekitar lautan Mediterania. Sayang nggak sih Kang? Kamu harus Areanya kesana aja dulu. udah jauh banget tuh. Nah, habis itu ketika kita sudah mendapatkan kulit pohon pinus, tentunya harus diolah dengan cara yang tepat untuk bisa dikonsumsi oleh tubuh kita, untuk kita nih, dan dalam bentuk suplementasi yang kalau misalnya tadi Mas Boyke sudah jelaskan akan lebih baik lagi dicampur dengan antioksidan lain dan multivitamin serta mineral yang mencukupi kebutuhan harian Anda. Boleh ditambahin tuh. Jadi bareng ya, suplementasinya ditambah, teknologi lasernya dipakai. Betul sekali. Jadi makin komplit makin gitu ya. komplit. Oke, nah kita lanjut lagi kalau gitu ke Mas Greg. Ketika menggunakan teknologi laser, Mas Greg ini pakai berapa kali sehari? Hampir 2 kali sih rata-rata kita pakai. Gantian biasanya.
Ganti-gantian ya. Jadi Iya. praktis dong ya, satu tapi bisa untuk semuanya ya Mas Greg ya. Iya. Betul. Dan Kak bukan Mada. hanya itu, ya pemirsa juga harus tahu bahwa apa sih yang terjadi kok Mas Greg bisa terbantu, mamanya bisa terbantu, kakaknya terbantu. Kita lihat ya gambarnya. Oke. Pemirsa, anggap saja nih pembuluh darah mereka-mereka yang punya darah seperti ini sudah mulai menggumpal karena proses penuaan, Karena tensi proses tinggi, tensi tinggi, gula pembuluh tinggi. darahnya kaku, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, nah seperti ini. Pasti Nah, darahnya ketika gumpal, teknologi ya. laser ini dinyalakan, pertama gumpalan darahnya akan diuraikan. Tahu sendiri kalau dia teruraikan dengan sinar merahnya itu dia akan memecah pembuluh darah. Akibatnya apa? Kalau dia terurai, itu yang namanya hemoglobinnya itu bisa membawa oksigen, membawa Nutrisi. sadarnya nutrisi kepada seluruh organ vital kita. Kemudian kita tahu juga ada sinar birunya. Sinar biru ini sebenarnya membantu apa? Dia mengaktifkan yang namanya nitric oxide. Nitric oxide itu ada di dalam pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darah itu menjadi elastis. Karena normalnya begitu, dia bisa berkembang. Kalau dia tekanan darahnya dia melar sehingga dia bisa menstabilkan yang namanya tekanan darah. Tetapi karena proses penuaan, karena proses kita makannya kacau balau, proses stres itu kan jadi kaku. Iya. Nah, si nitric oxide itu diaktifkan kembali. Nah, ini yang istimewa, sinar kuning. Sinar kuning ini dia mengaktifkan kembali yang namanya hormon melatonin, hormon tidur. Ya, maksudnya tadi mengatakan saya biasanya tidur malam, sekarang jam 10 aja udah tidur. Ya, nah itu, dan satu lagi sinar kuning juga mengaktifkan hormon yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Dan jangan lupa bahwa ketika teknologi laser dipakai, energi juga bertambah. Nah ini sebagai laki-laki ini saya penasaran nih Mas Boyke. Ngomongin soal energi nih ya. Energi yang Apa itu? Kipasnya bertambah. Manda benar-benar nggak ngerti. bahasa tubuh Energi ya. yang Panjang. itu Sekali lagi ya. bertambah juga nggak? Ya otomatis dong, karena kan Oh. semua energi itu diubah di dalam mitokondria, gula, kolesterol yang Oke. sebenarnya jahat jadi baik. Ya ke semua energi, ke semua mau energi kita untuk bekerja, untuk energi kita di tempat tidur, semuanya akan bertambah. Nah Mas Greg sendiri ini kan karena memang teknologi laser portable, pernah nggak ketika terapi menggunakan teknologi laser tuh sambil jalan-jalan dibawa kemana-mana? Ya, kemana? Jadi kalau pakai teknologi ini emang enaknya itu juga praktis ya. Jadi istilahnya kan bisa tinggal taruh di pergelangan tangan gitu ya. Jadi saya bisa aktivitas yang lain, entah itu sambil ngetik, sambil baca email atau baca e-book. Nah itu yang jadi kebantunya enaknya di situ sih. Nah, tadi kita sama-sama dengar ya bahwa Mas Greg itu ketika menggunakan gampang, Iya. bisa sambil aktivitas yang lain karena digunakan pada area pergelangan tangan. Nah, pertanyaannya kenapa pergelangan tangan? Karena pergelangan tangan kita itu ada dua pembuluh darah yang besar nih pemirsa di rumah. Ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris. Lalu ada juga 6 titik akupuntur ya, PC6, PC7, HT4, HT5, HT6 dan HT7. Nah, pemirsa di rumah nggak perlu khawatir karena perangkat teknologi lasernya desainnya memang sudah menyesuaikan anatomi pergelangan tangan kita. Target yang diharapkan itu tercapai. Pembuluh darah terstimulus dengan baik, nantinya manfaatnya apa? Yang pertama, membantu mengendalikan tekanan darah, membantu menguraikan gumpalan darah dan memecah penempelan sel-sel keping darah. Lalu apalagi yang dikerjakan? Tadi Mas Boyke udah bilang, metabolismenya ditingkatkan sehingga energinya bertambah. Tapi gak itu aja, Mas Greg memanfaatkan teknologi dengan baik. Setelah dipakai di pergelangan tangan, ada ekstensinya nih pemirsa di rumah yang digunakan secara intranasal. Nah, Mas Greg sendiri menggunakan terutama pada saat katanya udah sumeng-sumeng. Iya, udah mau flu dipakai. Nah, ini nih lagi trending nih flu nih zaman sekarang nih. Iya. Banyak yang mengalami infeksi saluran pernapasan atas karena memang kualitas udara kita sedang buruk. Nah, dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal, manfaatnya yang pertama kalau misalkan untuk mamanya Mas Greg dan juga kakaknya dari Mas Greg itu sendiri membantu proses pemulihan stroke, mencegah terjadinya stroke berulang, mencegah kepikunan dan juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun pada saluran pernapasan sehingga yang tadinya udah mau flu, peradangannya bisa ditekan dan proses pemulihannya juga bisa menjadi lebih baik. Tentunya kita bisa menjadi orang yang lebih berproduktif dan juga lebih aktif. Saya harap pemirsa di rumah dapat belajar dari ceritanya Mas Greg yang ingin sehat atau ada yang keluarganya sudah
mengalami stroke maupun penyakit jantung, yuk kita sama-sama gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, bukan hanya Mas Greg dan keluarganya, banyak kisah lainnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya, kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Mas Greg, ada pesan nggak untuk masyarakat di luar sana yang memang kondisinya atau ada potensi yang dihadapinya tuh sama oleh Mas Greg? Silakan Mas Greg. Saya mengajak pemirsa sekalian ya, jadi kalau yang punya masalah kayak saya nih, dari yang kayak susah tidur, terus gaya hidupnya mungkin ya susah-susah banget ya buat ngaturnya. Nah, dengan teknologi ini memang ngebantu kita, terutama di sisi kita bisa istirahat lebih stabil, tekanan darah juga stabil, kesehatan semua juga terjaga. Jadi saya mengajak pemirsa sekalian, yuk kita pakai teknologi laser ini. Apalagi yang saya sampaikan ini juga emang udah kenyataan, emang faktanya seperti ini yang sudah saya rasakan bersama dengan keluarga saya. Wah, Terima kasih Mas keren Greg. ajakannya. Pemirsa, GoHealthy hadir setiap hari menghadirkan solusi demi solusi ya untuk Anda sehat. Makanya take action sekarang juga, gunakan teknologi laser. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda gunakan jika Anda sama seperti Mas Greg dan keluarganya punya hipertensi. Mungkin ditambah ada gulanya tinggi, ada kolesterol tinggi ya. Harapannya adalah kalau digunakan secara rutin bisa mengatasi dan mencegah kita dari komplikasi. Ada juga nih aksesoris intranasal yang sudah digunakan oleh Mas Greg ya. Ini adalah alat yang dipasang di rongga hidung untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, juga migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Buat yang masih muda-muda seperti saya, yang gak ada keluar kesehatan juga sama seperti Manda juga gitu kan ya. Justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser. Sebagai apa? Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Ya, jadi pemirsa mari jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ingat, dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomol ya pemirsa ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomol. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Caranya semudah Anda menghubungi nomor ini. Nanti call center kami akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter. Jika Anda sudah punya alat kesehatannya, layanannya gratis. Pemirsa, kami ini selalu ingin menjadi lebih baik dalam setiap episodenya. Oleh karenanya, jika Anda punya kritik atau saran, silakan sampaikan melalui alamat email ini. Sampai jumpa lagi di GoHealthy berikutnya, cara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.